Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sini saya Amalia Nurzakiyah, mahasiswa semester 5, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini saya akan mempresentasikan tentang yaitu tinjauan teristika pada surah Ad-Duha, yaitu pembahasan teristika surah Ad-Duha. Yang pertama, fonologi, sintaksis, dan semantik. Yang pertama yaitu analisis fonologi pada surah Ad-Duha. Fonologi merupakan langkah pertama dalam analisis kajian teristika. Pada materi ini menganalisis pada bunyi-bunyi di dalam surah Ad-Duha. Fonologi adalah tataran linguistik yang mengaji bunyi bahasa. Pada dasarnya, bunyi-bunyi bahasa terbagi menjadi dua, yaitu konsonan dan vokal. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Adapun vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan getaran pita suara dan penyepitan dalam saluran suara di atas glotis. Dalam literatur Arab, konsonan suamit menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama plosif suamit infijariyah, yang kedua nasal suamit anfiyah, yang ketiga lateral suamit munharifah, yang keempat getar suamit mukharrarah, yang kelima frikatif suamit istikakiyah, yang keenam plosif frikatif suamit infijariyah istikakiyah, yang ketujuh semivokal asbah al-suamit. Sedangkan vokal suamit terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama vokal pendek suaid qasiroh, yaitu bunyi fathah, kasroh, dan dhamma. Dan yang kedua vokal panjang suaid tawilah, yaitu bunyi alif, waw, dan ya yang dibaca panjang. Maksudnya ketika alif sukun sebelum berharokat fathah dan wawu sukun sebelum berharokat dhammah dan ya sukun sebelum berharokat kasroh, maka disebut vokal panjang suaid tawilah. Selanjutnya ada 3 konsonan pada surah Ad-Duha. Pertama yaitu konsonan semivokal asbah al-suamit. Kedua, konsonan getar suamit mukharrarah. Ketiga, konsonan frikatif suamit istikakiyah. Yang kita dapati yaitu konsonan semivokal asbah al-suamit, yaitu bunyi di antara konsonan dan vokal. Maksud dari pengertian ini, bunyi semivokal memiliki penuturannya hampir sama dengan bunyi vokal yang terdapat pada bunyi huruf ya dan waw. Seperti contoh surat Ad-Duha ayat 1 sampai 8 disebutkan pada huruf ya yang berakhiran wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Selanjutnya yaitu konsonan getar suamit mukharrarah, adalah bunyi udara yang keluar dari paru-paru mengalami getaran pada artikulasi. Makna artikulasi ini disebut yaitu perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa yang terdapat pada huruf ro, yaitu seperti bergetarnya suara. Contoh pada ayat 9 dan 10, wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar.
Selanjutnya yaitu konsonan frikatif syawamid itikafiyah, yaitu bunyi konsonan yang terjadi bila udara yang keluar dari paru-paru mengalami pergeseran pada daerah artikulasi sehingga udara keluar melalui celah-celah daerah artikulasi tersebut. Ada beberapa huruf-huruf yang disebutkan yaitu ta, jim, ha, kho, dal, roza, sin, shin, shadha, ain, ghain, fa, ha. Yang kita dapati pada contoh tersebut yaitu huruf sa yang berakhiran yang berbunyi pada ayat 11 yaitu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selanjutnya vokal pendek dan vokal panjang pada surah Ad-Duha. Ada beberapa yang disebutkan pada vokal pendek yaitu konsonan getar pada huruf ro yang berharokat sukun, bahwa bunyi ini pada keluarnya ujung lidah di atas hampir sama seperti dengan punggung lidah. Ra ini memiliki sifat at-tahrir, bahwa at-tahrir ini adalah makna yang mengulang atau bergetarnya pada huruf. Selanjutnya yaitu konsonan frikatif, yaitu pada huruf sa yang berharokat sukun, bahwa bunyi ini ketika diucapkan pada keluarnya ujung lidah sedikit dan bertemu dengan ujung gigi depan bagian atas. Bahwa suara ini disebut sifat hamid. Hamid ini memiliki suara yang samad. Dalam istilah hamid ini yaitu pengucapan yang disertai keluarnya nafas. Adapun juga vokal yang panjang yang disebutkan yaitu konsonan semivokal. Pada surah Ad-Duha ayat 1-8 memiliki vokal panjang yaitu huruf ya. Huruf ya ini ketika diucapkan pada keluarnya dari tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Dalam contoh ayat tersebut, huruf ini berharokat sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka disebut mad layin. Makna lain itu yaitu lembut atau lunak. Maka bacaan ini secara melunakkan suara vokal, namun jika diwakafkan, maka bacanya akan dipanjangkan. Selanjutnya yaitu analisis sintaksis pada surah Ad-Duha. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang kaidah-kaidah untuk membentuk suatu kalimat. Dalam bahasa Arab, sintaksis sama dengan ilmu nahwu, yaitu mempelajari bagaimana penyusunan kalimat dengan benar sesuai dengan gramatika bahasa. Aspek sintaksis membahas i'rab dan bina serta makna kalimat. Yang pertama, pembentukan dalam berkaitan pada huruf jar dari ayat 1 dan 2. Pada ayat pertama, bahwa kedua bentuk jar wa majrur karena sebelum itu ada bagian fi'ilnya terhapus. Dan ayat keduanya kata wal-laili itu dijadikan maktuf kepada kalimat duha. Dan selanjutnya mengetahui pada bentuk lam ibtida yaitu pada ayat 4 dan 5. Bahwa lam ibtida ini merupakan seperti makna huruf tauhid yaitu anna. Pada ayat keduanya bahwa dalam bentuk penekatan terdapat pada mubtada pada ayat pertama yaitu lal akhiratu. Pada kalimat ini mengapa akhiratu? Kenapa tidak berharokat fathah? Karena tafsir yang tidak beramal seperti nafiyah. Selanjutnya pembahasan bentuk ataf yang terdapat dalam pada ayat 7, 8, 10 dan 11 memiliki bentuk keserasian dalam bentuk huruf ataf pada di awal kalimat yaitu wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fahuna wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bahwa ataf ini memiliki dua kata yang menghubungkan pada makna tersebut seperti pada ayat 7 pada kata wa wajadaka dhalan fahada. Pada satu kata ini yaitu wa wajadaka dhalan dan kata keduanya fahada ini, maka untuk kalimat tersebut menghubungkan pada kalimat keduanya karena adanya tanda huruf fa yang mengaitkan pada terhubung pada kalimat pertama, dan begitu juga contoh berikutnya sama seperti pada contoh tersebut, maka ini disebut bentuk ataf. Selanjutnya analisis semantik pada surah Ad-Duha. Semantik adalah istilah yang digunakan dalam bidang linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa.
Al-Mustawa al-Dalali adalah level analisis tentang makna yang bahasanya mencakup seluruh level linguistik, fonologi, leksikal, morfologi, dan sintaksis. Namun, agar tidak jauh dengan bahasa lainnya, hal ini dibatasi beberapa aspek saja, yaitu makna leksikal yang kita dapati, yaitu polisemi, homonim, dan sinonim, dan antonim. Selanjutnya, pada surah Ad-Duha, penulis ini menemukan beberapa kata, yakni antonim dan polisemi. Antonim ini kata yang berlawanan makna, seperti contoh dengan lawan katanya jauh, seperti contoh ayat berikut ini, al-laili dan wadduha. Al-duha ini yang berarti makna waktu duha, dan juga al-lail ini juga maknanya waktu malam. Makna keduanya berlawanan kata dari makna waktu duha. Maksud makna waktu duha ini ketika matahari naik atau disebut pada waktu pagi dan siang. Sedangkan lawan katanya yaitu waktu malam hari ketika tenggelam matahari sampai terbit fajar. Selanjutnya itu huda dan dolan. Dol yang berarti lawan kata dari huda, petunjuk. Dan dol ini maknanya terjatuh, terjerumus, hilang, tersesat, menyimpang dari aturan, disengaja maupun tidak. Sedangkan dalam ayat ini bermakna Nabi Muhammad tidak memiliki pengetahuan tentang apa itu kitab, apa itu iman, apa itu hukum. Huda ini menunjukkan dengan lembut hadiah, petunjuk menghilangkan kebingungan atau kesedihan. Wajadaka dhalan fahada, bahwa Nabi Muhammad semula tidak memiliki syariat, kemudian Allah memberi petunjuk dengan menurunkan syariat kepadanya. Jadi bahwa dol dan huda terkait pada dua kata berlawanan mana secara bentuk antonim relatif. Selanjutnya al-ula dan akhirah. Mana al-akhirah itu adalah hari kiamat dan al-ula mananya adalah dunia. Dalam bentuk mana tiba atau antonim, maksud dalam kalimat ini berlawanan pada kata keduanya, dan bahwa maksud dalam makna keduanya akhirat itu lebih baik daripada duniawi. Dan dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa keadaan Rasulullah SAW pada masa yang akan datang akan jauh lebih baik dari sebelumnya, sebagaimana Imam Ibnu Katsir menuliskan di dalam kitab tafsirnya. Sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik daripada negeri dunia. Karena itu Rasulullah SAW dalam perjuangan hidupnya begitu mulia, maka Allah janjikan memberikan hidup kekal, yakni surga. Selanjutnya, dalam makna polisemi dalam bahasa Arab disebut al-mustar al-lab, yang diartikan memiliki makna yang berkelainan. Maksudnya, dalam satu kata memiliki beberapa makna, atau dalam dua kata yang sama namun maknanya berbeda. Atau sebaliknya, dua atau lebih dari itu berbeda kata tapi maknanya sama. Selanjutnya pada contoh tersebut, tanhar, takhar. Takhar dalam makna tersebut yaitu memaksa atau berwenang, dan tanhar makna tersebut yaitu membentak, mencela, dan menghardik. Dalam makna keduanya memiliki persamaan bentuk tapi tidak sama persis, namun maknanya pada kedua hampir sama. Jadi tanhar, takhar itu pembentukannya sangat berbeda tapi maknanya hampir sama. Dalam penafsiran Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebagaimana engkau dahulu seorang yatim, lalu Allah melindungimu, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, yakni janganlah kamu menghina, membentak, dan merendahkannya, tapi perlakukan dia dengan baik dan kasihilah dia. Dan janganlah bersikap sewenang-wenang atau menghardiknya terhadap orang-orang lemah. Kesimpulan, Leksika adalah ilmu mengkaji pada kandungan, struktur bahasa sekaligus tuturan sendiri secara bersamaan. Dan juga stilistika ini merupakan gaya bahasa yang terkandung pada ayat Al-Quran atau dari teks syair maupun dari teks kubah yang berupa bahasa Arab. Bahwa stilistika Al-Quran ini salah satu kajian pada ilmu linguistik seperti fonologi, sintaksis, morfologi, semantik, dan imagery. Dan dalam pembahasan surat Ad-Duha ini menjelaskan pada terkait yaitu fonologi, menjelaskan analisis pada bunyi bahasa yang terdapat pada konsonan dan vokal.
Konsonan ada 3 bagian, yaitu konsonan semivokal, getar, dan frikatif, dan memiliki 2 vokal, yaitu vokal pendek dan panjang. Selain dari itu, sintaksis menjelaskan analisis pada pertentangan kaidah nahwu pada surah Ad-Duha terdapat pada pembentukan bentuk jar, mengetahui bentuk lam imtidak, dan mengetahui bentuk atop. Dan juga semantik menjelaskan analisis batas terkait bentuk makna pada kata seperti pada bentuk antonim dan polisemi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.